Selamat datang di PH Gengsi. Di video kali ini saya mereview sebuah buku yang berjudul Seandainya Saya Kritikus Film. Buku ini ditulis oleh Ade Irwansyah dan diterbitkan oleh Homerian Pustaka. Cetakan pertama buku ini yaitu pada tahun 2009 pada bulan Desember. Ade Irwansyah itu awalnya seorang wartawan di Bintang Indonesia. Ia bekerja di sana selama 3 tahun. Kemudian pada akhirnya ia memutuskan untuk keluar dari dunia perwartawanan. Kemudian ia melanjutkan menjadi seorang pengulas film hingga ia akhirnya aktif menulis mengenai resensi film di blognya yang bernama adeirwansyah.multiply.com. Kalian bisa kunjungi dan bisa melihat tentang tulisan-tulisannya mengenai resensi film yang beliau tulis. Pada buku ini, si penulis itu treatmentnya lebih ke bercerita tentang pengalamannya sebagai kritikus film ketika awal mula menjadi wartawan dan sekarang menjadi kritikus film. Bahkan dia sudah menulis sebuah buku. Modal awal menjadi kritikus film itu apa sih yang terpenting? Yang terpenting itu kita bisa mencintai film, baik itu dari segi genre, cerita, ataupun asal film itu dibuat dari negara mana. Intinya kita itu harus suka dengan film gitu. Karena tujuan dari kritik film itu bukan untuk menjudge atau menjatuhkan dari film tersebut, melainkan untuk merubah mutu dari film tersebut agar menjadi lebih baik. Kemudian selain untuk mencintai ataupun menyukai film, kita juga harus banyak-banyak menonton film. Kenapa harus banyak menonton film? Karena dengan banyak menonton film, kita akan banyak mendapat referensi-referensi film dari berbagai negara, dari berbagai genre, dan kita bisa mengetahui film itu bagus atau jelek kan dengan kita banyak menonton film-film tersebut. Maka referensi-referensi yang kita dapat pun semakin banyak dan semakin luas, tidak hanya melihat film-film dari negara tertentu saja. Banyak menonton film itu kalau mau jadi kritikus itu suatu hal yang kewajiban, karena kalau kita hanya melihat film-film yang kita sukai saja dan kita tidak menonton film-film yang menurut diri sendiri itu ini aku nggak selera sama film ini, maka kalau mau mengkritik suatu film yang tidak disukai itu akan jadinya lebih ke mengjudge atau menghakimi film tersebut. Film ini nggak bagus, nggak layak tonton, tapi tidak dengan alasan yang make sense gitu. Itu gunanya banyak-banyak menonton film agar kita lebih tahu nih patokan referensi film bagus itu seberapa. Misal kita punya kriteria film bagus itu segini ratingnya. Nah, kalau misal kita nonton film ternyata pas kita tonton itu standar dari patokan kita, berarti ini termasuk film yang kurang bagus. Maupun sebaliknya, bila film saat kita tonton itu ternyata di atas standar yang kita miliki. Nah, itu salah satunya agar kita bisa jadi kritikus film. Kemudian selain banyak menonton film juga harus banyak membaca, banyak literasi. Nah, gunanya apa? Untuk seperti contohnya kita mau menjadi penulis novel yang handal, yang bagus, kita harus banyak membaca novel-novel yang bestseller, yang bagus-bagus. Itu cara penulisannya gimana? Cara menyampaikan opininya itu gimana? Cara menyampaikan perasaan kita agar penonton ikut terbawa emosi itu caranya gimana? Nah, begitupun ketika kita mengkritik sebuah film, kita harus banyak-banyak membaca ulasan-ulasan ataupun resensi-resensi dari kritikus-kritikus film yang handal, yang sudah hebat dan kemampuannya itu sudah diakui. Nah, kita melihat nih bagaimana dia cara menulis opininya, bagaimana dia mengkritik, kemudian bagaimana dia memberi saran, apakah saat dia memberi kritik itu menjatuhkan karya film tersebut atau menjatuhkan penciptanya, terus bagaimana ketika memberi saran, apakah itu terlihat menggurui dan sebagainya. Kemudian harus tahu juga seluk-beluk dunia perfilman itu seperti apa. Menjadi kritikus itu juga harus mengetahui perfilman itu seperti apa, rintangan ataupun halangan saat produksi itu apa aja yang bisa terjadi. Contohnya pada buku ini yang dilampirkan itu ketika mengulas film Ayat-Ayat Cinta pada tahun 2008, di mana latar syuting film tersebut tidak sesuai dengan yang ada di novel, di mana di novel itu diceritakan latar tempatnya di Mesir, namun pada syuting filmnya itu tidak. Nah, itu sebagai kritikus harus tahu kenapa tidak bisa syuting
sesuai dengan latar tempat yang ada di novel, alasannya itu seperti apa, tapi itu tidak perlu diungkapkan di ulasan maupun resensi yang akan dibuat oleh kritikus. Itu hanya sebagai pengetahuan saja, oh karena hal ini, atau dikarenakan suatu hal yang tidak bisa dipaksakan. Kemudian kita harus bisa memposisikan diri kita itu kritikus yang bagaimana, apakah kritikus yang ulasannya ataupun resensinya itu diperuntukkan halayak umum atau hanya untuk kelompok-kelompok tertentu saja, misalnya ya komunitas perfilman itu sendiri. Mungkin kalau untuk ditujukan halayak umum, secara penulisan kita harus menyesuaikan istilah-istilah yang kurang dipahami oleh halayak umum, seperti contohnya, wah pengambilan pada scene ini, shoot ini terlalu close up atau medium close up. Mungkin itu kalau untuk kelompok yang berada di dunia perfilman mengetahui, tapi ketika di halayak umum mungkin itu suatu istilah yang asing dan mereka kurang paham dengan istilah-istilah itu. Mungkin itu ketika menulis juga harus menyesuaikan ulasannya itu ditujukan kepada siapa, dan pemilihan diksi dan gaya bahasanya itu juga sangat berpengaruh. Karena itu ketika kita diperuntukkan untuk halayak umum namun menggunakan istilah-istilah yang sulit mereka pahami, itu lebih terkesan kayak menunjukkan, wah ini loh saya kritikus film, istilah yang saya pakai gini gitu. Kemudian saat jadi kritikus film itu jangan cari-cari kesalahan. Kan tadi misal udah banyak menonton film, udah banyak membaca, udah tahu wah sebenarnya itu kalau bikin film itu kayak gini, jangan kebanyakan ngomong, visualnya itu harus punya cerita. Nah seperti itu ya, sebenarnya untuk mencari sebuah kesalahan dalam sebuah film itu boleh-boleh saja, itu ada batas wajarnya. Nggak seperti mencari-cari alasan seakan dia sendiri itu yang paling tahu bagaimana cara bikin film yang sesuai, yang bagus, yang relevan. Seperti itulah, seakan dia itu paling pintar sendiri, sedangkan yang membuat film itu tidak tahu apa-apa ataupun kurang memperdalam pengetahuannya tentang pembuatan film. Kritikus film juga itu kan dia mendapat hak keistimewaan untuk menonton film tersebut sebelum halayak umum itu menontonnya. Jadi kritikus mempunyai keistimewaan, dia bisa menonton film terlebih dahulu. Namun dengan keuntungan yang dia dapat bukan berarti ketika dia mengkritik sebuah film, dia juga menspoiler film tersebut yang membuat penonton itu menjadi tidak tertarik dengan film yang akan ditontonnya. Kritikus boleh-boleh saja menceritakan isi dari film tersebut, namun tidak semuanya diceritakan secara gamblang bahwa wah endingnya akan seperti ini, atau di tengah cerita akan ada konflik yang seperti ini ataupun sebagainya. Namun kritikus film itu ya cukup menceritakan sedikit saja poinnya bahwa film tersebut itu memiliki cerita yang seperti apa atau bagaimana, dan selebihnya itu bisa penonton tonton sendiri. Yang intinya kritikus itu hanya menceritakan sedikit dari sebagian cerita yang ada di film tersebut. Kemudian yang terakhir, pada buku ini disebutkan punya sikap alias punya penilaian pada film yang dikritik. Nah, maksudnya penilaian itu seperti apa? Ya, misal kritikus menilai film ini ceritanya nggak bagus. Nah, penilaian nggak bagusnya itu dari mana? Dasarnya itu apa yang mendasari ceritanya maupun visualnya itu nggak bagus. Nah, itu harus disertakan pula, nggak asal main, wah film ini secara keseluruhan jelek maupun visualnya nggak menarik untuk ditonton, ide ceritanya nggak make sense sama sekali dan sebagainya. Itu kritikus nggak bisa seperti itu, harus ada alasan yang mendasar kenapa dirinya itu menyebutkan sebuah statement atas penilaian dari film yang dia tonton. Menjadi kritikus itu tidak mudah, jadi harus banyak baca-baca buku, menonton banyak film, harus tahu seluk-beluk perfilman itu seperti apa. Mungkin itu video review mengenai buku ini yang berjudul Seandainya Saya Kritikus Film. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Buat kalian yang punya opini berbeda dari video ini, tulis di kolom komentar, boleh kritik maupun saran.